Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini, Kamis tanggal 27 April 2023. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenakannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami puji Engkau Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, yang pada pagi hari ini Tuhan Engkau masih memberikan kami kesempatan melalui nafas kehidupan, kekuatan yang baru, untuk kami pakai dalam satu hari ini, untuk melanjutkan kehidupan kami dan melakukan segala sesuatu pekerjaan kami yang akan kami selesaikan dalam satu hari ini. Kiranya melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan, inilah yang menjadi kekuatan bagi kami, agar hidup kami dan pekerjaan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Imamat pasal 18 ayat 4. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Di dalam bahasa Batak dikatakan, ikon radotan munado akka uhupu, jala ingoton muna akka paretakku, asamar parange hamu hobar tusi, ai audo Jehovah debata munai. Demikian firman Tuhan. Adapun yang menjadi renungan atau judul dari renungan kita pada hari ini adalah berani tampil beda di dalam kekudusan. Berani tampil beda di dalam kekudusan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk dapat menjadikan sebuah tindakan menjadi kebiasaan, maka kita perlu melakukan secara berulang-ulang. Sebab kehidupan kita ini dibangun dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Apakah itu kebiasaan baik maupun kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan itu bagaikan jalinan benang yang terjalin semakin hari semakin kuat, hingga suatu saat menjadi tali tambang yang kuat. Itu sebabnya tidak mudah untuk mengubah suatu kebiasaan yang dilakukan selama puluhan tahun. Ya, sama seperti mengurai tali tambang menjadi benang. Dalam bacaan atau firman Tuhan pada hari ini, Tuhan berpesan kepada bangsa Israel, umatnya itu, agar tidak mengikuti kebiasaan orang-orang atau bangsa Mesir, di mana mereka menyembah berhala, hidup tanpa moral yang baik, dan bebas untuk menjadikan perempuan mana saja dijadikan istri.
tidak mengenal keadilan. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Sebaliknya, mereka harus membiasakan diri untuk melakukan perintah Tuhan dan berpegang kepada ketetapan-ketetapan Tuhan dengan setia. Khususnya dalam perikop renungan kita pada hari ini, memelihara kekudusan perkawinan. Kalau hukum itu diikuti, maka mereka akan mendapatkan berkat. Tetapi kalau hukum itu mereka langgar, mereka akan dihukum dengan berat. Perintah Tuhan ini juga diberikan bertujuan agar kebiasaan orang-orang Mesir yang tidak berkenan di mata Tuhan perlahan-lahan sirna dari tengah-tengah kehidupan bangsa Israel sebelum mereka tiba ke tanah Kanaan. Tuhan juga mengizinkan umatnya Israel berada di padang gurun selama 40 tahun. Dan hal itu merupakan salah satu cara Tuhan untuk menghapus kebiasaan dan mental budak di tanah Mesir. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini menjadi pelajaran bagi kita untuk membangun kebiasaan baik di dalam kehidupan kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan sejak dini. Karena bila kita terlambat untuk melakukannya, maka kebiasaan buruk atau kebiasaan melakukan dosa akan sangat sulit dihilangkan dari kehidupan kita. Mungkin kehidupan kita saat ini boleh kita katakan seperti berada atau yang dialami oleh bangsa Israel, di mana kebanyakan orang di sekitar kita memiliki gaya hidup dan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan iman kita. Tetapi sesuai dengan firman Tuhan pada hari ini, kita diajak supaya hidup kita harus berani tampil beda. Kita harus tunjukkan kepada dunia bahwa hidup pengikut Kristus adalah hidup yang patut dicontoh. Hidup mengasihi orang lain. Hidup kudus di dalam sebuah perkawinan melalui atau untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau kita membaca, ada banyak di Alkitab perilaku atau perbuatan yang secara terang-terangan menyatakan sebagai dosa. Tetapi pada zaman akhir ini, kejahatan, perbuatan dosa itu dianggap sebagai hal yang biasa. Maka saat kita diperhadapkan dalam kondisi seperti itu, bagaimanakah reaksi kita? Mampukah kita untuk tampil beda dan tidak mengikuti kebiasaan orang lain yang jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan? Ingatlah saudaraku yang dikasihi Tuhan, akan janji Tuhan bahwa ketika kita memiliki atau ketika kita memilih untuk berpegang pada ketetapan dan peraturan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kehidupan kepada kita. Kehidupan tersebut tidak hanya berarti kehidupan yang kita alami di dunia ini saja, tetapi juga kehidupan kekal di surga. Maka hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan dan jadikan iman Kristen jadi gaya hidup kita di dalam persekutuan dan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa Tuhan kami atas firman-Mu pada hari ini, yang mengajarkan kepada kami supaya kami dapat hidup tampil beda di dalam iman kami, di dalam perbuatan kami, dan juga di dalam segala hal tindak tanduk dalam kehidupan kami ini, sebagai bentuk dari
buah atau iman percaya kami kepada Tuhan. Dan melalui perbuatan kami, melalui kehidupan kami, supaya dapat memuliakan nama Tuhan. Terlebih Tuhan menguduskan nama Tuhan. Maka ajari kami Tuhan untuk dapat bersikap baik, bertutur kata yang baik, agar semua perilaku kami, persekutuan kami, boleh mendatangkan sukacita bagi orang-orang di sekitar kami. Dan Tuhan juga ajari kami untuk dapat tetap setia akan perintah Tuhan, untuk dapat setia untuk melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan dalam kehidupan kami, supaya apapun yang kami kerjakan boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati pekerjaan kami, berkati keluarga kami, berkati saudara-saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, dimanapun mereka pada saat ini berada. Kiranya tangan Tuhan selalu membimbing, menyertai kehidupan kami dalam satu hari ini. Maka kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kami mengucapkan selamat beraktivitas bagi kita semua. Shalom.